Saya kok percaya bahwa Pak Prabowo itu pasti akan jadi dirinya sendiri. Artinya presiden yang berdaulat, punya kepemimpinan yang baik. Terlalu panjang sejarah yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto untuk kemudian takluk di bawah seorang Raja Jawa wannabe. Nyesel nggak PDIP membesarkan seseorang yang begitu udah jadi sesuatu terus dikhianati dengan sebegitu luar biasanya? Ya bukan kami saja yang dikhianati. Jadi itu untuk orang-orang dan anak-anak muda yang percaya bahwa siapapun bisa jadi apapun dengan menggunakan simbol mitos tukang kayu itu. Rasanya hari ini semuanya ya menjadi menyesal dan sedih. Karena ya artinya hari ini ternyata harus punya dukungan dari artis dulu baru bisa jadi bupati. Harus punya duit sekian miliar dulu baru bisa jadi wali kota. Ternyata saya ini harus dekat dengan penguasa dulu agar bisa dapat endorsement kalau saya maju agar bisa terpilih jadi bupati dan wali kota. Nah, kalau caranya seperti itu maka bubar sudah imajinasi kita tentang Indonesia Raya yang demokratis, yang memberikan kesempatan bagi siapa saja menjadi apapun berdasarkan kemampuan dan sistem meritokrasi. Itu buyar. Mimpi itu jadi buyar, imajinasi itu jadi berubah. Maka buat saya inilah yang harus kita perbaiki. Buat PDI Perjuangan ini yang penting untuk dievaluasi. Kita punya beban nama yang diksinya ada diksi demokrasi Indonesia dan diksi perjuangan. Jadi ini berat juga ini untuk kita harus terus menyuarakan hal-hal semacam ini dan buat kita ini penting. Ada yang bilang pemenang Pilpres dan Pilkada itu Raffi Ahmad sebenarnya. Sudah lengkap semuanya. Termasuk keluarga juga masuk di sana ya. Ya politik itu bukan infotainment. Itu yang harus kita ingat dalam memilih pemimpin dan kepala daerah ini bukan hiburan. Politik itu berkaitan dengan bagaimana sendi kehidupan kita selama 5 tahun. Tapi kan pilkada dan pemilu ini seakan-akan digeser ke arah situ. Seakan-akan hiburan, seakan-akan nanti terus bagi-bagi duit. Nggak menarik Pak kalau kita caranya seperti itu. Ini yang berbahaya. Apalagi kekuatan abrakadabra Harry Potter yang saya bilang tadi itu, yang bisa mengubah hasil survei mendekati pemilu terus langsung berubah total 180 derajat dengan cara-cara semacam itu. Nah, ini kan merusak dan membubarkan imajinasi kita tentang demokrasi musyawarah mufakat. Oke. Ini nanti ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Oke. Satu pertanyaan terakhir dari Mas Reza. Ya. Dari saya dulu ya. Boleh, Pak. PDIP itu kan partai yang besar. Ini pertanyaan serius nih. Ya, serius. Partai besar sudah lahir sebelum Pak Jokowi lahir ya. Pak Jokowi malah dulu jadi petugas dari apa tuh? Satgas kalau nggak salah di Solo gitu ya. Nah, hari-hari ini publik tuh melihat kok jadi kayak PDIP versus Jokowi. Sementara PDIP ini kan partai yang didesain untuk bangsa Indonesia secara lebih luas. Apakah tidak terlampau kecil atau lelah buat PDIP harus terus berhadapan sama seorang yang bernama Joko Widodo ini? Ya mungkin karena bukan soal kita sensi sama orang per orang ya. Ini harus saya luruskan karena berkali-kali saya di media sosial ya persepsi bahwa kita sensi kalah pemilu itu dikatakan terus-menerus oleh banyak orang. Masalahnya bukan soal menang atau kalah Pak, tapi buat kami yang penting adalah prinsip tentang demokrasi yang baik itu tidak boleh dikotori, dirusak oleh siapapun. Jadi dalam konteks ini, di dalam pemilu Pilpres dan Pilkada kemarin, ini sumbernya adalah karena ambisi kekuasaan. Maka kerusakan-kerusakan itu terjadi di mana-mana. Apakah itu berarti kita sensi sama orang per orang? Enggak. Tapi masalah value-nya. Sama dengan pada saat PDI Perjuangan memperjuangkan orang pada saat Pilkada. Pak Andika maju di Jawa Tengah, Bu Risma maju di Jawa Timur, Mas Pram maju di Jakarta. Lalu partai melakukan berbagai macam pembelaan dan kampanye. Apakah itu karena kita mendukung orang per orang? Mendukung Bu Rismanya secara person, mendukung Pak Andikanya secara person, mendukung Mas Pram secara person? Bukan. Tapi kita mendukung value yang mereka perjuangkan,
prinsip yang mereka wakili, nilai yang mereka usung, itu yang kita berusaha menangkan. Maka kalau ada orang yang mewakili prinsip ambisi kekuasaan membabi buta, prinsip kekuasaan yang menggunakan berbagai perangkat negara, prinsip kekuasaan yang tidak mengindahkan etika moral, maka kita akan kalahkan orang itu. Jadi bukan soal orang per orang, tetapi ini masalah value. Siapapun orangnya, kita pasti akan menyuarakan. Itu jawabannya. Oke. Kalau dari aku sih sebenarnya publik kan menunggu nih kapan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega akan terjadi begitu ya. Kan kabarnya sudah disiapkan resep nasi goreng kesukaannya Pak Prabowo. Kira-kira apakah kita akan bisa melihat dalam waktu dekat atau seperti apa? Apakah komunikasi juga sudah dilakukan begitu? Pak Prabowo nunggu sinyal dari Pak Jokowi. Tetap harus ada pergerakan dari Raja Jawa tadi itu ya. Ini aneh ini. Pak Prabowo itu presiden, Pak. Harusnya semua yang lain itu yang nunggu sinyal beliau. Ngapain kok kemudian beliau nunggu sinyal orang lain? Aneh ini. Tapi ya sudahlah. Saya kok percaya bahwa Pak Prabowo itu pasti akan jadi dirinya sendiri. Artinya presiden yang berdaulat, punya kepemimpinan yang baik. Terlalu panjang sejarah yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto untuk kemudian takluk di bawah seorang Raja Jawa wannabe. Terlalu panjang sejarahnya, terlalu banyak yang harus dikorbankan kalau kemudian endingnya adalah hanya seperti ini. Yang dikatakan Mas tadi bahwa menunggu sinyal dari terlalu panjang sejarah beliau. Beliau punya banyak sejarah di Republik ini. Dan hari ini beliau jadi presiden. Kita menghormati, kita mendukung beliau menjadi presiden yang sesungguh-sungguhnya presiden yang bisa mengambil langkah yang menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, berdiri di atas semuanya, tidak kepada golongan tertentu siapapun. Soal pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ini punya hubungan baik cukup lama secara personal. Artinya di luar sebagai antara ketua umum partai, satu pemenang pileg, satu pemenang pilpres, tapi secara personal hubungannya juga baik-baik saja. Dan wacana pertemuan itu selalu ada. Dulu sebelum kabinet dilantik, kan wacana itu sangat kencang. Tapi orang berasumsi, jangan-jangan ini akan jadi pertemuan transaksional, jangan-jangan ini akan jadi pertemuan deal-deal politik, masuk kabinet atau enggak. Tapi sejarah membuktikan dan mencatat bahwa tidak ada deal politik apapun yang terjadi. PDI Perjuangan tetap tidak mengirimkan kadernya ke dalam kabinet. Maka kalau pertemuan itu terjadi pasca pelantikan, ya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi jawaban saya tetap Pak Prabowo itu adalah seorang patriot yang mengatakan semua ya sesuai straight to the point. Tapi apapun itu kita mendukung beliau menjadi dirinya sendiri dan tidak menjadi itu tadi. Oke, kita beri aplaus dulu deh buat thank you. Buat Mas Seno, luar biasa. Teman-teman nih, kita obrolan kita tidak lama, cuma sangat inspiratif. Anak muda yang harus jadi contoh bagi teman-teman semua ya. Enggak lah. Jangan yang lain ya. Ini yang menghargai sebuah proses gitu. Dan kita tadi sudah melihat fenomena yang luar biasa yang disampaikan oleh Mas Seno Bagaskara tadi. Baik, demikian. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di KPO aja nanti di edisi berikutnya. Saya Gaib Markus Sigit bersama dengan Raja Helmi ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye. Terima kasih.